Identifikasi 13 orang tewas dan apakah ada korban luka terkait dengan kejadian ini? Kita akan bergabung dengan Direktur RSUD Pamengpek, Dr. Lulu Fahrizah Balkis. Selamat sore, Dr. Lulu. Selamat sore. Dr. Lulu, terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News Kompas TV. Dok, ada berapa korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpek? Ya, terima kasih Pak. Pak, dengan siapa ini Pak Isan ya? Ya. Tadi jam 10.30 kami menerima kiriman jenazah. Dan ada 13 yang kami terima, yaitu 4 korban TNI dan 9 korban sipil. Semua masuk melalui, ada sebagian melalui IGD, ada juga yang langsung masuk ke mortuari kami. Dan di sana sedang dilakukan identifikasi sambil menunggu kedatangan tim DVI dari Polres Garut. Dokter Lulu, untuk warga sipil apakah sudah diambil oleh pihak keluarga atau seperti apa? Apa masih dalam proses identifikasi di rumah sakit? Terima kasih. Sampai saat ini masih berada di ruang mortuari kami. 9 warga sipil yang ada di sana masih dalam kantong-kantong jenazah. Oke, Dokter Lulu, ada 14 korban tewas dan penyebabnya adalah ledakan pemusnahan amunisi militer. Ini kondisi para korban, apakah ada kesulitan dalam proses identifikasinya, Dokter Lulu? Ya, terima kasih. Sementara ini memang agak ada kesulitan ya, karena jenazah yang ditemukan itu yang datang itu sudah berupa serpihan. Ada juga yang memang utuh, tapi kebanyakan itu sudah terpecah-pecah ya. Seperti itu. Oke, artinya 13 korban tewas sudah diidentifikasi dan diketahui identitasnya, Dok? Untuk nama-namanya ya sudah kami sudah terima. 13 jenazah yang ada di mortuari kami itu sudah ada identitasnya masing-masing. Oke, apakah keluarga korban sudah datang semua ke rumah sakit? Sepertinya sudah ya, karena jarak Cibalong ke rumah sakit kami itu sekitar 6 kilo, kurang lebih 6 kilo. Jadi tentunya mereka sudah datang ke rumah sakit Pamengpek. Baik. Syarat apa ataupun apa yang dibutuhkan rumah sakit dari pihak keluarga untuk proses identifikasi, untuk memudahkan proses identifikasi para korban yang harus disiapkan oleh pihak keluarga, Dokter? Saya rasa cuma cukup dengan KTP ya masing-masing untuk mempertegas bahwa apakah betul jenazah yang kami terima itu sesuai dengan identitas yang kami temukan, seperti itu. Ada 4. Dan sesuai juga. Bagaimana? Baik. Silakan. Oke, Dokter Lulu, ada 4 jenazah prajurit TNI yang masih proses identifikasi. Seperti apa mekanismenya, Dokter? Kalau untuk korban yang TNI, karena di rumah sakit kami memang tidak ada dokter forensik ya, jadi kami mendapatkan bantuan dari satuan yang ada di sana untuk mengidentifikasi korban TNI yang ada di tempat kami. Dokter, selain 13 korban tewas, apakah ada korban luka yang dievakuasi ke rumah sakit? Mohon maaf, saya belum mendapat laporan untuk yang korban lukanya. Saya baru mendapat laporan yang ada di mortuarinya. Sepertinya tadi kalau menurut laporan yang pertama, laporan yang awal, ada beberapa yang masuk ke IGD kami. Tapi jumlahnya kami belum mendapatkan laporan yang sebenarnya. Yang kami dapatkan kepastian hanya yang ada di mortuari.
Oh, informasinya ada korban luka yang masuk ke IGD, benar? Saya konfirmasi lagi, dokter. Ya tadi seperti itu laporannya. Aha. Masuk ke IGD, terus sebagian besar langsung ke mortuari. Mungkin yang ke IGD itu yang luka-luka, yang ke mortuari itu yang sudah meninggal. Kondisi yang masuk ke IGD seperti apa, dokter? Aduh, saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak berada di lokasi ya Pak ya. Oke. Tapi prosedur apa yang dilakukan kepada korban yang diduga korban luka yang saat ini berada di IGD, Dokter Lulu? Untuk korban langsung mendapatkan penanganan tentunya. Kita tidak meminta syarat apapun terlebih dahulu, ditindaklanjuti dulu untuk penanganan luka-lukanya. Setelah itu baru kami ada tindak lanjut yang selanjutnya. Untuk jumlahnya belum diketahui ya? Belum, mohon maaf kami belum mendapatkan laporan yang luka-luka. Kalau untuk 13 korban tewas sendiri saat ini seperti apa prosedur yang dilakukan, dokter? Tentunya kami tadi menjemputkan dengan ambulans. Setelah itu kita masukkan ke dalam kantong jenazah dan setelah itu masing-masing jenazah berada di dalam kantongnya dan akan dievakuasi satu persatu oleh tim yang dari Garut ya. Jarak antara Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk dan lokasi kejadian ini seberapa jauh, dokter? Sekitar kurang lebih 6 kilo ya dari rumah sakit kami ke Cibalong itu. Artinya jika ada korban luka yang disebabkan oleh ledakan pemusnahan amunisi ini, kemungkinannya seperti apa, Dokter Lulu? Apakah sudah terevakuasi semua ke rumah sakit? Kalau lihat dari foto-fotonya ya memang ada yang bisa diidentifikasi, ada yang tidak karena memang sudah ada yang berupa potongan, ada yang kakinya yang sudah lepas, ada yang hanya perutnya saja gitu. Kalau dilihat dari fotonya. Oke, untuk kemungkinan korban luka, Dokter Lulu, apakah ada informasi terbaru soal luka bakar yang diderita oleh korban luka? Sebentar ya, saya belum mendapatkan ya Pak ya, kalau untuk korban-korban lukanya. Mungkin fokus ke belakang ke mortuari. Oke, Tapi saya akan cek nanti ya. Termasuk data korban luka saat ini belum diketahui pasti, Dokter Lulu, benar? Belum, betul Pak, belum saya ketahui. Baik, kami nanti akan tanya-tanya lagi. Terima kasih Dokter Lulu Farizah Balkis, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat, sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas TV. Terima kasih Dokter Lulu. Saudara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk, Kabupaten